Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Ada Dokter Isabella, Mbak Lulu. Topik kita hari ini adalah mengenai dokter shopping. Terima kasih semua yang sudah join di live Get Beauty by Dr. Greg. Topik kita hari ini agak sedikit berbeda. Halo, selamat malam Dokter Lydia. Halo dok, selamat Iya, malam. ya, Dokter Lydia ini Akhirnya, ya spesialis kedokteran jiwa. Saya perkenalkan dulu ya. Talkshow hari ini bintang tamunya Dr. Lydia Herianto, spesialis kedokteran jiwa. Eh, dari FKUI RCM ya dok ya? ya, dosen Ya. saya ini, dokter Greg. Dr. Lydia 2002 apa 2003 ya? Dua, 2002, ya. Angkatannya Velma ya? iya. Oh iya, hebat ya. Sekarang sudah jadi staf pengajar di Eh, FK. udah enggak, udah Oh keluar. udah enggak, udah keluar. Jadi Iya. sekarang udah, waktu itu sempat 1,5 sampai 2 tahun ya, waktu itu. Terus Iya. keluar. Oh, berarti mengikuti jejak saya dong. Oh, gitu ya dok. Jadi dokter sudah nggak di situ lagi. Iya kan saya 2012 resign. Oh, jadi Iya, dokter duluan. saya duluan. Hmm, Iya, kalau ya. Dokter Lydia masuk PPDS 2009 ya kalau nggak salah ya. Masuk 2009, iya. Terus Hmm. 2013, 2015 pindah ke sini ke BSD. Oh, begitu. Iya, iya. Nah, Saya dulu prajabnya sama Dokter Herfitra. Dipanggilnya siapa sih Dokter Herfitra itu? Dokter Vita. Dokter Vita ya, iya. Terus kemudian Dokter Natalia ya, Dokter Lia ya. Ya, Iya dok. suaranya jelas. Jelas. Iya, iya. Nah, ini tentang kita. Jadi dulu kita sama-sama pernah di FKUI. Tahun 2002, Dokter Lydia sebagai mahasiswa ya, saya waktu itu ngajar anatomi Iya, ya. iya. Uh, Sekarang Dokter Lydia udah spesialis kesehatan jiwa ya. Oke, kita akan mulai yang menjadi latar belakang live hari ini itu begini dok ya. Jadi orang-orang tuh ada yang panik menghadapi pandemi. Jadi mereka melakukan mungkin ya istilahnya dokter shopping ya. Jadi Hmm, minta suntik atau infus imun booster ya dari klinik ke klinik gitu. ya. Kemudian mereka juga berburu vitamin, herbal atau obat-obat lainnya begitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah ada gejala gangguan jiwa di situ, kemudian kapan harus minta bantuan profesional begitu. Kemudian nanti ada Ya. topik tambahan juga dok, yaitu mengenai dalam dunia kecantikan atau estetika kan sekarang trennya lagi Hmm, naik terus hmm, itu. Nah, ada hmm. istilah body dysmorphic Body disorder, dis. ya, atau body Iya. dysmorphia begitu ya. Nanti kita Hmm, akan hmm, bahas hmm. juga itu sebagai tambahan. Dokter Tambahan. Lydia, yang Oke. pertama nih, bagaimana Dokter Lydia melihat di lapangan ya atau di rumah sakit ya, kan Dokter Lydia praktek juga Hmm, tentang kasus panik yang berlebihan ini yang mengakibatkan mereka tuh melakukan dokter shopping. Jadi biasanya kalau ke dokter konvensional, apalagi yang FKUI RCM, ini terapinya begini-begini aja nih, begitu. Dia cari yang hmm, mungkin yang lebih hmm, sensasional, begitu. hmm. Jadi kadang sering bagaimana di lapangan, apakah sering mendapati kasus seperti ini? Hmm. Silahkan Dokter Lydia. Mungkin bahas dokter shoppingnya dulu kali dok ya. Jadi Oh iya, kalau di, terminologi. iya, mm-mm. Jadi kalau di psikiatri sendiri sering nih pasiennya udah kemana-mana gitu ke beberapa dokter untuk eh, mencari tahu nih kondisi sakitnya apa. Nah, balik lagi pada saat dia sudah kemana-mana nih, kita udah mulai curiga bahwa ini pasti ada sesuatu yang tidak beres dok, Mm-mm. ya kan? Selain itu, pada saat pasiennya berobat ke dokter, ada dua hal kenapa nih dokter shopping terjadi. Dari dokternya sendiri kurang memberikan informasi kepada pasien, atau dari pasiennya memang ada gangguannya.
Hmm, Gitu iya. dok. Nah kalau kita lihat dari pasien psikiatri sendiri itu tidak bukan satu penyakit yang mungkin ada banyak gangguan atau penyakit lain ya. Eh, Tidak langsung datang berobat langsung sembuh, nggak seperti itu. Karena banyak gangguan dan kondisi fisik sakit pun itu butuh waktu. Hmm, Nah, disinilah terjadi dokter shopping. Pada saat mereka tidak menemukan betul. kepuasan di satu dokter, mereka akan mencari dokter yang lain lagi. Atau mereka juga sudah berobat nih, obat yang kita berikan kan tidak langsung berefek, dok. Jadi misalnya orang yang mengalami gangguan cemas, gangguan depresi, atau uh, gangguan psikiatri yang lain, itu butuh waktu. Butuh ada misalnya contoh obat antidepresi saja butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk dia memberikan efek Efek. yang dibutuhkan, efek yang diinginkan. Malah di Hmm, awal-awal mungkin muncul efek sampingnya dok. Nah disitulah pasien-pasien itu terfrustrasi, akhirnya dia ganti dokter lagi lain, mencari yang lain. hmm, Nah, iya. selain itu kalau misalnya pasien-pasien dengan psikosomatis ya, kan dia mengeluhkan gejala fisik. Dia nggak akan datang ke psikiater, dia Hmm, pasti datang ke dokter umum atau dokter spesialis yang lain sesuai dengan gejala simptomatik gejala yang dia rasa gitu. Nah, itu akan balik lagi karena kan biasa yang kita berikan adalah simptomatik dulu di awal. iya. Sedangkan dasarnya kenapa dia mengalami gangguan tersebut itu proses kita temukan ya dok. Hmm, Dasarnya kadang juga pasien kan dia tidak tahu ini kenapa ya, karena ya dia selama ini pakai copingnya somatisasi gitu ya. oh iya. Nggak apa ya, iya jadi seperti itu dok. Itulah terjadi kenapa dokter shopping itu muncul. Nah sekarang pas pandemi ini kan Mm-mm. sesuatu yang bikin orang jadi lebih cemas. Apalagi yang dulunya orang itu memang ada gangguan cemas, ini jadi trigger lagi dok. Dengan Hmm. ini suara saya seperti bergema, iya dok, nggak ya? Tapi jelas, jelas kok. Jelas ya? Ya, jadi pada saat pandemi, kalau kita lihat ya, karena mungkin ketakutan juga ke dokter langsung di awal-awal, akhirnya lebih banyak telemedicine atau mencari diagnosis sendiri, jadi self-diagnose, terus mencari Hmm. pengobatan sendiri. Baca-baca berita, baca misalnya banyak iklan ya tentang vitamin, ini bagus loh Iya. untuk meningkatkan daya tahan tubuh, beli. Jadi impulsif. Biasa kalau orang cemas kan jadinya reaktif ya dok. Makanya itu juga Hmm. kenapa kita bisa lihat di pandemi ini banyak banget orang akhirnya over minum vitamin gitu jadinya. Iya. Itu yang biasanya terjadi. Gitu dok. Iya. Nah, kira-kira ya orang yang mengalami panik gitu dan mungkin kadang mengalami eh, belum ke psikosomatis ya, tapi mungkin hipokondriasis begitu ya. Mm. Nah, itu kapan dia Ya. dia harus mendapatkan pertolongan profesional begitu. Karena gini ya, ada kasus juga, Mm. jadi orang itu misalnya kebiasaan ketergantungan suntik vitamin C. Nah, Mm. dia kalau sampai dokternya tutup atau dokternya mungkin keluar kota, dia nggak bisa suntik, dia tuh merasa, wah di dalam tubuhnya tuh ada virus semua ini, gitu. Mm. 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 Gimana kalau kasus seperti itu? Ya. Jadi udah mendekati waham sepertinya ya. Oh gitu Jadi ya? dok kayak misalnya kalau saya juga sering beberapa kali dengar dari teman-teman yang juga melayani suntik vitamin C ya, teman-teman rekan-rekan dokter umum, mereka bilang juga selama pandemi ini justru banyak permintaan, ada yang datang ke rumah Hmm, sampai karena memang di mereka percaya bahwa ini bisa booster imun karena kan ya, takut banget ya dengan virus ini. Nah, ya, pertama, kenapa muncul seperti itu? Karena ada, yaitu tadi pengetahuan yang berulang-ulang itu jadi bisa jadi irasional thought, jadi pikiran yang hmm, irasional, dok. Nah, inilah ya, pentingnya kenapa kita mengedukasi bahwa untuk meningkatkan imun itu banyak hal yang harus dilakukan, bukan hanya minum vitamin. Karena
untuk pola hidup sehat itu bukan instan, tapi Iya. apa ya namanya proses dan itu satu perjalanan ya, Dok. Nah, kalau kita lihat juga nih kenapa eh, ya itu balik lagi mereka kan sering baca ya kalau di media pastinya kan akan banyak iklan juga tentang vitamin atau apapun. Nah, di situ pentingnya uh, kita memberitahu ke pasien bahwa kalau memang dia dasarnya sudah pencemas, dengan dia membaca berita-berita negatif, itu akan menjadi trigger juga dia jadi terkena. Bisa tadi yang seperti dokter bilang, hipokondriasis, terus dia Hmm. mensugesti bahwa, oh iya ya, karena saya tidak disuntik vitamin, balik lagi ke nih, pola pikir tadi dok, itu bisa mempengaruhi tubuh. Mind and brain itu, mind and body, itu saling berhubungan. Hmm. Jadi mengapa Hmm. itu terminologi psikosomatis itu bisa dijelaskan bahwa karena pola pikir dan kecemasan berlebihan, dia bisa satu penyakit itu direpresentasi ke tubuhnya. Karena pada saat kita cemas Hmm. dan panik, dok, itu kan terjadi apa ya fight or flight dok. Jadi Hmm. adrenalinnya ngocor, kortisolnya ngocor gitu ya. Makanya ada gejala Hmm. somatik kayak kita jantung berdebar-debar, keringat Hmm. dingin, kayak sesak. Jadi dia berasa bahwa Hmm. ini tuh sakit nih. Nah, itu diasosiasikan dengan kayaknya mungkin saya tidak disuntik vitamin C nih, makanya saya jadi Hmm. sakit. Atau mungkin saya sudah Hmm. kena virus nih, karena imun saya turun. Tapi jadi itu Hmm. belum tentu dok. Itu bisa Iya. jadi karena sugestinya itu. Dan karena ada Iya. kecemasan sebelumnya, men-trigger dia jadi hipokondriasis. Iya. Gitu Nah, dok. kalau kasus seperti itu ya, ibaratnya preokupasi begitu kan ya. Jadi kepikiran terus kalau kita nggak suntik atau minum vitamin, itu kayaknya tubuh kita ada something wrong begitu kan. Nah, itu Ya, apakah sudah masuk ranah butuh pertolongan profesional seperti psikolog atau psikiater atau bagaimana dok? Jadi kalau misalnya dia masih di irrational thinking ya dok, kalau misalnya kayak oh ya kayaknya kalau saya tidak disuntik itu belum sampai apa ya obsesif, ada yang obsesif kalau gangguan seperti itu bisa sampai OCD juga dok. Jadi dia merasa kompulsif Hmm. harus. Kalau enggak dia jadi Hmm. cemas. Kalau misalnya dia tidak disuntik vitamin C. Nah, Hmm. kalau misalnya masih bisa untuk pikiran irasionalnya tadi di reframing, diganti gitu dok, Hmm. bahwa sebenarnya nggak apa-apa loh, kamu juga dengan kamu minum vitamin C setiap hari, eh, apa ya, dengan oral dengan minum juga bisa misalnya, dan Hmm. dia bisa menerima itu nggak masalah dok, hanya sampai Hmm. diedukasi. Tapi kalau misalnya Hmm. sampai dia cemas, disfungsi sampai apa ya namanya kalau kalau orang yang mengalami gangguan disebutkan sampai gangguan psikologis itu kalau sudah disfungsi, sudah nggak bisa kerja, udah nggak bisa Hmm. menemukan ditemukan di stres, dia sampai stres gitu ya karena nggak Hmm. disuntik. Nah Hmm. itu kalau udah ada di stres dan disfungsi ya Hmm. mungkin itulah waktunya untuk dikonsultasikan ke psikiater atau psikolog. Hmm. Iya, itu udah masuk OCD kali ya. Iya bisa. Kalau misalnya udah sampai obsesif gitu ya, pikirannya Hmm. berulang-ulang, itu kayaknya harus Hmm. ke sana nih, harus ke dokter gerak nih setiap Hmm. hari. Ternyata dia pengennya ketemu dokter gerak loh. Dia nggak mau, dia cuma mau ketemu dokter. Oh, itu lain, kasus lain. Nanti topiknya lain itu. Apa, transferan. Iya, transference ya. Aduh. Iya, begitu. Memang jadi banyak yang seperti itu kasusnya ya. Sampai takut keluar rumah, takut apa aktivitas ya. Itu mungkin sudah masuk Ya. apa masalah kejiwaan ya dan perlu perlu penanganan psikiater ya. Mm-mm. Kadang bahkan perlu psikofarmaka juga obat-obatan ya. Iya dok. Jadi kalau misalnya sudah ada obsesif, biasa kita sudah kasih Hmm. antidepresi dok, untuk Hmm. ngurangin pikiran obsesifnya itu. Sama kan Iya. mengurangi kecemasannya. Hmm. 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 Iya.
Oke, Dokter Lydia. Eh, eh, Tren bisnis kita sekarang bahas mengenai tren bisnis. Jadi ada kelemahan, ada apa? Ya ibaratnya seperti locus minoris di masyarakat. Nah, tren bisnis kesehatan ini kadang mengalami penyimpangan, begitu. Ya. Nah, jadi kita mau bahas yang Mungkin pertama. dijelaskan dulu, saya belum, soalnya nggak berbisnis, Dok. Oh, begitu. Gitu. Iya. Heeh. Tren Nah, bisnisnya kayak contohnya seperti apa, Dok? ya, jadi tren bisnis yang lagi berkembang di era sekarang ini itu yang pertama kedokteran atau kesehatan preventif, Hmm, hmm, begitu hmm, ya. Nanti kita bahas mungkin medical tourism juga ya. hmm. Nah, di kedokteran preventif ini itu kan justru semakin maju nih di era pandemi. Karena yang jualan suplemen, vitamin dengan megados, ya kemudian infus-infus whitening, whitening sorry, infus vitamin atau imun booster itu jadi apa ya booming begitu, ya sampai-sampai kemarin kan ketua MKEK Dr. Puko Visa ya angkatan 99 kalau nggak salah Hmm. sampai mengeluarkan fatwa ya katanya dokter kan nggak boleh ikut MLM kesehatan, nggak boleh endorse produk kesehatan juga, begitu. Jadi Hmm. ada penyimpangan, ada apa ya kesempatan dalam kesempitan begitu, Dokter Lydia. Eh, nah, nanti mungkin Dokter Lydia bisa ngasih bahasan dari sisi kejiwaan atau psikiatrinya bagaimana sih pengaruh bisnis ini. Kemudian juga medical tourism itu juga itu sangat apa ya sangat jadi tren saat ini. Medical tourism itu contohnya kayak di negara Korea, itu kita dari Indonesia banyak sekali melakukan treatment non-invasif estetik ya, dalam bidang estetik ke sana sampai ke sana ya. Kalau Brazil itu memang dulu terkenal dengan plastik surgery-nya begitu. Hmm. Hmm. Nah, kalau Thailand sekarang kan banyak artis transgender kita yang operasi di sana juga. Begitu. Nah, ini masalah Iya, masalah estetik ya. Kalau di masalah itu Indonesia ya. itu, Itu nanti itu yang gangguan dismorfik tubuh juga ya, Dok. oh iya betul betul. Nanti kita masuk ke situ ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada yang heboh juga itu yang mau dijadikan medical tourism itu salah satunya kan cuci otak atau brain flushing. Mungkin Dokter Lydia tahu kan? Hmm. Untuk stroke dan sebagainya itu, Dok, maksudnya. Iya betul. Cuci otak maksudnya di sini cuci pembuluh darah otak gitu ya. Yang sebetulnya adalah apa? Angiografi begitu. Nah, itu kan juga kontroversial. Nah, Ya. secara psikiatri Hmm. itu bagaimana sih secara kejiwaan mengenai tadi yang bisnis di kedokteran preventif maupun medical tourism begitu terhadap ya karena ini menyangkut juga dengan orang-orang yang punya kelemahan di dokter shopping tadi itu Hmm. Hmm. yang mudah tersugesti. Nah, itu untuk dijadikan market mereka begitu. Bagaimana Dokter Lydia mencermati hal ini? Iya. Tapi sebenarnya wajar juga ya, Dok, kalau misalnya dipikir gini, Uh-uh. balik lagi, kalau misalnya masyarakat kita itu punya banyak pengetahuan yang tepat, kita misalnya bisa bicara seperti ini, Dok, karena kita pernah tahu dan kita belajar. Kita punya apa ya modal pengetahuan itu. Nah, orang-orang yang misalnya dia tidak tahu, dia merasa justru yang dia baca setiap hari itu hal-hal yang bikin cemas, bikin takut. Apalagi kalau sekitarnya itu yang mensugesti tadi bahwa kalau kamu nggak minum ini kamu sakit loh atau apa. Nah, itu masuklah ide-ide itu. Nah, balik lagi kan kalau misalnya tadi kita bahas tentang orang mengalami kecemasan. Cemas itu kan sebenarnya ada di perasaan, Dok. Nah, Hmm. perasaan ini tuh sangat dipengaruhi sama pola pikir, mindset, pikiran kita. Nah, kayak ibarat pikiran itu seperti software ya, sedangkan hardware-nya neurotransmitter kita nih, Dok. Jadi kalau misalnya
eh, dia selalu berpola pikir atau dia selalu nangkap pikiran-pikiran yang eh, negatif, itu akan mempengaruhi. Sampai kalau beberapa penelitian terakhir yang epigenetik itu sampai mempengaruhi gen juga. Nah, kalau kita berpikir iya loh, berarti sebenarnya tergantung pola pikirnya juga, apapun yang dibaca sama media gitu loh. Media itu selalu kayak mensugesti bahwa kamu harus seperti ini. Nah, itu akhirnya membuat dia memiliki persepsi dan akhirnya jadi ide itu. Jadi automatic thought yang akhirnya muncul karena itu yang selalu diisi. Makanya kalau misalnya kita melakukan konseling, Dok, yang kita lakukan adalah kita lihat nih sebenarnya kejadian-kejadian apa yang dia alami yang membuat sampai dia berpola pikir seperti itu. Nah, kita berusaha mengajarkan, mengedukasi untuk dia memiliki pola pikir yang berbeda. Karena balik lagi tugasnya kita lah sebagai dokter untuk memberikan pola pikir yang tepat kepada pasien-pasien. Gitu. Jadi pada saat mereka konseling ya kita diskusikan, karena kan yang selama ini mungkin mereka dapatkan informasinya dari yang memberikan iklan tersebut, Dok. Iya, betul. Gitu. Nah, dan kalau dari sisi psikologis, balik lagi nih, pada dasarnya kita itu pengen segala sesuatu yang pleasure, principle. Jadi pengen instan deh kalau bisa. Kalau kalau mau sehat, kalau bisa yang benar-benar apa yang saya minum itu langsung booster jadi sehat gitu. Kalau bisa gitu ya. Sedangkan ada banyak pilihan kalau mungkin ke dokter kita suruh ya, oh ya kamu harus olahraga, kamu kalau mau badannya bagus itu kamu ini nih nge-gym atau apa kan, itu aduh itu berat banget. Itu adalah proses yang melelahkan. Kalau bisa ada yang bisa langsung operasi deh, misalnya contoh. Itu, Dok. Nah, kalau misalnya bahas tentang tadi tuh, trennya operasi segala macam, itu balik lagi, itu persepsi yang didapatkan, bahwa dia merasa kayak kita melihat, oh ya sesuatu yang bagus. Itu kan dari pembelajaran, proses learning, oh ya kalau yang bagus seperti ini. Nah, itulah kenapa media itu ada positif negatifnya. Orang-orang jadi insecure, banyak yang insecure muncul karena dia mulai komparatif dirinya sendiri sama yang dianggap media itu oke versinya media gitu. Akhirnya mencari tadi, Dok, yang dokter cerita. Kalau bisa deh operasi plastik, terus ke dokter bedah mau apa deh langsung disedot lemak deh, misalnya contoh. Gitu, Dok. Ya. Jadi memang antara ilmu kedokteran yang konvensional, yang betul-betul lurus, begitu dengan karena bisnis itu juga merupakan suatu kebutuhan yang harus berjalan, begitu kan? Kalau ada demand, iya betul. Pasti mau nggak mau ada supply, gitu kan? Ya. Jadi ya mungkin juga, Dok, orang yang tipe orang yang tipe itu tadi yang suka dokter shopping itu adalah target market bisnis kesehatan, begitu. Iya. Cuman memang ya. jangan. Dan kita lihat, Dok, kalau pola dokter shopping itu ya tadi bahwa dia pengen cepet gitu, dan misalnya berobat nih, kok belum ada efeknya ya? Kayaknya nggak bagus nih obatnya, pindah lagi, cari obat baru. Padahal obatnya sebenarnya belum bekerja. Iya. Dan kalau kita bandingkan, misalnya ada pasien ya, dia berobat ke dokter, itu biasanya kalau dokter yang benar, itu kan dia memberitahukan semua efek sampingnya, bahkan sampai bisa terjadi kematian di meja operasi, begitu. Tapi berbeda kalau dia berobat ke alternatif. Kalau alternatif kan dia menjanjikan, wah Pak, sembuh, ya ada testimoni segala. Ya, menjanjikan hal-hal yang ibaratnya seperti mimpi indah, begitu. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat
orang itu nggak mau berobat ke ilmu kedokteran begitu, Dokter Lydia. Mm-mm. Ya, karena pada dasarnya manusia itu tadi pleasure principle. Kalau bisa yang enak Iya, itu ngapain susah kalau ada yang lebih menjanjikan lebih baik gitu, lebih cepat. iya, iya. Namun kalau sampai ini janjinya janji palsu, itu kita harus memberikan edukasi begitu ya, Dokter Lydia Ya. ya. Jadi kayak misalnya kasus patah Mm-mm. tulang ya, kalau operasi kan wah itu risikonya besar, kemudian juga biaya mungkin mahal. Tapi Mm-mm. kalau ke dukun mungkin nggak harus operasi, cuma disiram air atau dicipratin air begitu, katanya sembuh begitu. Jadi ya memang sih ya, jadi memang manusia pasti memilih yang dibilang enak. Tapi yang dibilang enak itu belum tentu benar begitu, Dokter Lydia ya. Mm. Mm-mm. Ya. Sama seperti Dan jadi schizofren, mm. orang sakit Tadi jiwa dokter dokter bilang ini nih, apa? Yang belum tentu apa tuh yang benar, menjanjikan mimpi-mimpi indah itu belum tentu benar. belum tentu benar. Nah, dan kadang yang benar itu menyakitkan, Dok. Iya, betul. Tapi harus dikasih tahu justru. Iya. Heeh. Ya, Ya balik lagi disitulah dok tadi ke schizofren. Mm, oh iya sama seperti schizofren, kasus schizofren kan banyak yang nggak mau dibawa ke psikiater, ya kan maunya dibawa apa di apa di apa tuh istilahnya ya dikeluarin roh jahatnya begitu oleh paranormal begitu. Oh, itu apa Rukiah? Apa tuh namanya? Ya model-model Alternatif. seperti itu. Iya model-model seperti itu. Ya jadi memang edukasi itu penting ya karena kalau sampai sebetulnya kalau kasus gangguan jiwa kalau baru awal kan kita obati dengan tepat kan bisa bisa lebih bagus prognosisnya dibanding kita malah tambah buruk kalau misalnya ditangani oleh orang yang nggak benar begitu kan? Iya dok. Ya prinsipnya Iya. tuh kalau tadi ya gangguan jiwa itu semakin cepat diobatin, dia kan progresif deteriorasi namanya. Jadi semakin lama tidak diobatin, dia Hmm. semakin menurun fungsinya. Jadi Hmm. kalau semakin cepat, ya kita bisa mencegah supaya dia malah bisa maksimal gitu untuk kehidupannya berkualitas, kualitas hidupnya lebih baik. Iya. Oke. Kalau yang mau bertanya boleh silahkan di kolom komen atau Mm-mm. question ya, yang tanda tanya itu. Mm-mm. Ibu Lili, Kalau eh, silahkan kalau mau bertanya ya. Ada Natsua kalau juga. saya bertanya ke dokter, Silahkan. dokter kan ini saya baca nih Get Beauty dok, ini Iya. lagi. Nah di dokter sendiri gimana selama ini pas pandemi? Mm-mm. Suntik vitamin Jadi, C tadi, terus ya. Jadi kalau saya dulu juga main suntik-suntikan tahun 2004 lah sampai sampai 2010-an lah 2011 begitu ya 2012. Tapi sekarang kita udah nggak lagi Dokter Lydia karena memang kenapa dok? obat suntik whitening itu sebetulnya nggak ada BPOM semua. Kalau Dokter Lydia nanti lihat di video-video saya itu eh, beberapa produk itu didatangkan secara gelap, ilegal. Isinya juga aneh-aneh itu Dokter Lydia. Hmm. Ada yang Hmm. katanya ada stem cell-nya, placenta, growth factor, begitu. Tapi itu nggak mungkin. Jadi katanya ada yang glutathionnya dosisnya 1 vial sampai 70 gram, begitu. Tapi itu nggak mungkin banget, karena serbuk serbuk 70 gram glutathione itu banyak banget, bisa sampai setengah gelas, begitu. Jadi banyak banyak Hmm. bohongnya lah di situ, ilegal.
Nah, kemudian juga kalau saya prinsipnya Dokter Lydia, eh, suntikan intravena atau infus itu nggak boleh diberikan pada orang yang sehat, yang masih bisa makan makanan bergizi, bisa minum suplemen per oral, begitu. Kan juga kalau dulu kita Jadi koas kayak kan, vitamin C, mm-mm. Vitamin C iya, kalau kita masih bisa minum per oral, iya, kita nggak perlu disuntik gitu nggak prinsipnya nggak dok. perlu, iya. Kecuali kalau sampai misalnya kita ngalami apa ya, yang obat peroralnya nggak bisa, nggak bagus penyerapannya, baru boleh intravena. Jadi ada ada indikasi tertentunya lah Hmm. begitu. Jadi saya Iya dok. saat ini itu eh, tidak menyetujui ya, karena di kita di koas juga eh, pasien interna ya mungkin ya yang dia masih seger ya, keluhannya mungkin cuma osteoartritis atau apa, kan nggak perlu rawat inap juga. Kalaupun dia rawat inap, nunggu untuk eh, cek misalnya MRI dan lain sebagainya, nggak boleh dipasang infus Hmm. begitu, karena memang nggak perlu Hmm. begitu. Hmm. Karena infus sendiri yang Jadi, masuk ke intravena itu kan ada indikasinya. Infus NaCl misalnya untuk apa, perdarahan kalau ada perdarahan atau apa, ringer laktat kalau misalnya ada diare. Jadi kan untuk terapi rehidrasi begitu. Nah, begitu mm-mm. pula juga dengan vitamin. Memang multivitamin injeksi ada yang BPOM ya. Itu biasanya dipakai di ICU, kemudian di NICU juga ya, untuk pasien-pasien yang lemah, kakeksia. Nah, itu baru Hmm. diberikan uh, infus yang diisi dengan multivitamin begitu. Nah, tapi Nah ya itu itu seperti dihubungkan dengan topik kita hari ini dok. Jadi iya. kan orang preokupasi terhadap kondisi Mm-mm. sakitnya. Jadi gimana nih badannya lemas tiba-tiba, yaudah suntik vitamin B, ada kan yang gitu dok. Terus Hmm. dia bersin-bersin, terus ngerasa kayaknya ini imunnya turun, cepet-cepet suntik vitamin C deh, biar imun booster. Nah, pola pikir yang seperti ini dok, jadi dia preokupasi kalau misalnya dia sudah dapatkan tadi segera, itu akan secara instan eh, imunnya naik, terus badannya jadi seger gitu. Nah, kalau dibilang kan ada dua nih, apakah benar atau karena sugesti juga Ya, gitu eh, dokter. kalau menurut saya itu karena sugesti, Dokter Lydia. Satu sugesti ya. Tapi saya pernah baca juga megados. Kalau kita udah kebiasaan menggunakan vitamin megados, itu justru kebutuhan tubuh kita akan vitamin itu nilai ambangnya naik. Jadi kalau udah kebiasaan minum vitamin C atau suntik vitamin C tiap minggu yang 1000 miligram, terus tiba-tiba stop, dia timbul sariawan begitu. Ada kasusnya juga teman saya Hmm. seperti itu. Nah, katanya angka kebutuhannya itu justru jadi naik. Nah, bahayanya di situ begitu. Hmm. Jadi agak bingung ya jadinya. Soalnya kan kalau misalnya orang kekurangan vitamin C kan memang jadi sariawan perdarahan gitu ya. Terus Mm-mm. pada saat jadi kesannya dia jadinya butuh eh, jadi seperti ya itu setiap minggu harus suntik karena tadi terjadi apa toleransi ya. Mirip-mirip ini ya Betul, iya, obat-obat toleransi. adiksi. Jadi justru nilai ambang kebutuhannya jadi malah tinggi, itu kan nggak bagus seperti itu. Hmm, Ya begitu ya. Dokter Lydia. Jadi saya coba untuk Mm-mm. mengedukasi bahwa segala sesuatu yang dimasukkan melalui jalur intravena itu harus sesuai indikasi. Jadi untuk kecantikan juga, kenapa sih saya dulu bertanya-tanya nih, BPOM kok nggak mau sih ngasih ya produknya yang misalnya Laroscorbin, ada vitamin C sama kolagen, atau vitamin C sama glutathione, kenapa sih BPOM nggak mau meloloskan? Oh, ternyata memang prinsip pemberian jalur intravena itu adalah untuk
orang yang tidak bisa diterapi dengan oral begitu. Vitamin C yang 1000 miligram itu ada juga yang injeksi ya, multivitamin juga ada yang intravena atau dimasukkan infus, tapi di situ nggak pernah ada tulisannya untuk mencerahkan kulit, untuk meningkatkan stamina, tidak pernah ada seperti itu. Tapi untuk orang yang mengalami defisiensi vitamin C, gitu. Berarti ada gejalanya kan, defisiensi vitamin C seperti tadi perdarahan gusi atau ada banyak sariawan, gitu. Kemudian yang kedua dia juga bilang di indikasinya yang tidak bisa dikoreksi dengan pengobatan oral, begitu. Ya, begitu kira-kira Dokter Lydia. Iya, iya. Nah, itulah yang Kalau dimanfaatkan misalnya, ya, itu yang dimanfaatkan oleh bisnis tadi. kesehatan. Apalagi ya targetnya adalah orang-orang yang kecemasannya tinggi juga, Dok. Jadi misalnya dia udah kan kalau misalnya nih orang-orang yang mengalami hipokondriasis atau tadi ya apa tadi ya body dysmorphic disorder, dia kan berpikir bahwa aduh ini fokusnya kan kulit saya kok gelap. Kita bahas sedikit kali ya sesuai dengan topik hari ini. Orang-orang yang cenderung merasa kurang dan preokupasi ke fisiknya dia. Nah, itu sulit banget untuk dikoreksi kalau misalnya dengan edukasi aja, Dok. Karena itu sudah sampai di apa ya namanya ya? Kayak orang mengalami delusi, Dok. Iya, kayak orang mengalami obsesif pikiran kan, kalau misalnya sudah di jalur obsesif itu ya harus dengan pengobatan psikoterapi juga, harus psikofarmaka juga jadinya. Kalau misalnya kita bilang tadi ya seperti yang dokter bilang, kalau orang itu mungkin seperti ya teman-teman yang belum sampai mengalami gangguan seperti ini, ya udah bisa diterima dengan rational thinking. Oh ya udah saya bisa terima. Tapi kalau misalnya sudah rigid nih pola pikirnya, sudah sampai di preokupasi, obsesif, ya itu kayaknya susah banget untuk dia terima. Enggak, saya percayanya enggak kayak gitu misalnya. Iya. Gitu, Dan Dok. katanya prevalensi body dysmorphia itu bisa sampai 0,5% begitu. Jadi lumayan agak banyak ini. Ada ya, contoh nih di Brazil itu yang di Brazil tuh ada yang terkenal Jessica Alves. Nah, dia kayaknya pertamanya dia laki-laki ya. Nah, tahun 2017 tuh dia mau operasi supaya mukanya mirip dengan boneka Ken. Dia habis sampai miliaran itu. Dan kabarnya tahun 2021 dia merubah transgender ya. Dia berubah jadi wanita dengan suntik hormon segala. Kemudian juga operasi plastik lagi, sampai katanya lebih dari 75 kali operasi plastik. Dia habis sampai puluhan miliar. Itu berarti udah parah banget ya, Dok ya? Apa yang dia rasa kurang ya? Selalu merasa ada yang kurang dengan tubuhnya ya? Iya. Jadi awalnya kan dia laki-laki. Dia mau ngerubah wajahnya jadi boneka Ken itu kayaknya laki-laki ya. Begitu. Dia operasi. Kemudian itu 2017 tuh. Terus kemudian 2021 operasi transgender, dia ubah kelamin mungkin. Kemudian dia ubah lagi jadi seperti boneka Barbie begitu katanya. Tapi itu dia belum pernah konsultasi gitu ya. Maksudnya belum ada pernah yang bahas tentang psikologisnya dia gitu, atau mentalnya dia belum pernah kali ya, Dok. Saya belum dapat sih ya. Belum pernah ya. Jadi kalau misalnya dari kisahnya si tadi ini, Jessica ini, kita bisa mengambil kesimpulan juga, baru berarti Get Beauty itu sebenarnya bukan tampilan luar aja, tapi yang paling penting di dalam dirinya dia. Iya kan, Dok? Bagaimana dia memandang dirinya. Karena kalau dibilang dari tampilan luar, kalau misalnya di dalam dirinya saja itu ada apa ya, defect atau disorder,
itu pasti ada yang kurang aja gitu. Dia memandang segala sesuatunya jadi insecure semua. Iya, betul. Nah, memang kita mengusung konsep di Get Beauty perawatannya aman, berarti produknya semua legal dan rasional, sesuai dengan indikasi begitu, Dokter Lydia. Tadi ada yang mau bertanya, tapi kok hilang ya? Ada nih, Nggak keluar. suntik Ada ya? hormon itu, ini aku bacain ya dok. Iya. Dari Lia, suntik hormon itu bahayanya apa ya dok? Wah, ini kayak dokter. Pasti ada. Ya, suntik hormon tergantung. Nah, itu segala sesuatu tindakan medis harus sesuai dengan indikasi, ya. Jadi kalau kasus perimenopause, ya, premenopause, itu memang ada hormon replacement terapi, kan? Itu memang sesuai dengan indikasi medis. Jadi boleh karena terjadi penurunan secara drastis hormon estrogen, begitu. Nah, itu kan mengakibatkan gejala-gejala fisik maupun psikis juga, begitu, yang mengganggu dan mengganggu kesehatannya dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, itu boleh kita terapi hormon, begitu. Nah, tapi saya nggak tahu kasusnya kalau untuk transgender, ya. Jadi misalnya tadinya laki-laki ingin berubah menjadi perempuan, ingin punya payudara, bokongnya seksi, kulitnya halus, kemudian suntik, ada namanya suntik fenokinon, dok. Dari Itu untuk di, di Thailand mungkin legal, Thailand. begitu. Di Thailand legal itu, itu ada juga yang bawa. Jadi transgender itu kadang berobat ke tempat saya minta disuntikin, tapi sekarang saya udah nggak mau, begitu. Yaitu karena secara medis itu indikasinya kurang tepat, begitu. Makanya kalau misalnya sebelum operasi transgender atau suntik hormon, biasa kan kita kolaborasi juga ya sama psikiater untuk menilai kondisi mental seseorang. Bisa jadi mungkin saja dia transgender, oke, tapi kita support juga pendampingan psikologis. Tapi mungkin saja dia mengalami gangguan dismorfik tubuh gitu. Justru itu harus diterapi. Siapa tahu setelah kita obatin, kita terapi malah udah itu ternyata itu ada yang sampai delusi, mungkin itu gangguan waham dan akhirnya malah dia sembuh, nggak jadi gitu ya. Ternyata memang dia mengalami masalah psikologis gitu. Jadi mungkin ya kerjasama, balik lagi kan untuk tubuh dan jiwa, body and mind kan nggak bisa dipisahkan ya dok. Tetap harus bareng-bareng. Iya. Ternyata disorientasi seksual itu penyebabnya banyak ya. Kausanya ya. Kausanya balik pasti ada biopsikososial lah. Kalau di psikologis kan kita belajarnya ada biologinya, ada memang psikologinya, mungkin ada trauma psikologis dari dia kecil sampai sekarang, terus pola pikir yang irasional dari dia dan lingkungannya juga mempengaruhi. Di samping memang pasti ada predisposisi genetik atau biologisnya dok. Iya, iya. Iya, itu pembahasan yang seru ya tentang LGBT ya. Karena selama ini kan psikiater tuh seringkali diserang. Diserang umat beragama. Karena kadang dalam satu kondisi tertentu psikiater oh bolehlah dia merubah orientasi seksual gitu. Karena memang lebih tepat dia misalnya cowok lebih tepat jadi cewek, oke, didukung begitu ya. Atau hubungan antar manusianya juga didukung begitu ya. Nanti itu mungkin pembahasannya di lain topik ya. Ya, itu topik sendiri itu. Topik sendiri, iya. Iya. Kayaknya bulan Juni ya, hari LGBT itu. Bulan Juni atau Juli? Iya, boleh nanti saya undang lagi Dokter Lydia. Kayaknya nanti saya kasih rekan saya atau senior saya yang lebih menguasai. Takut dibully. Nih, saya undang aja nih dokter ini nih. Kayaknya ada di sini nih. Dokter Andri psikosomatik.
Aduh, Dia kakak kelas ya? iya. Jadi kayaknya lebih banyak dia pengalamannya. Oh, begitu. Eh, kalau Dokter Chin tahu juga ya, dia Terus, masih masih di itu ya. oh udah prof. Udah prof ya? Oh. Heeh, heeh. Mm, Dia bidangnya kayaknya psikiater anak ya, bukan? Anak dan remaja. Konsentrasinya. Anak Ya, dan remaja. iya. Hmm. Heeh. Nah itu dok, kan anak dan remaja nih. Nah gangguan dismorfik tubuh, terus yang tadi ya, itu lebih banyak pada remaja justru itunya, onsetnya. 15 Hmm. tahun gitu ya. Kan mulai Hmm. tuh pembentukan pencarian jati diri, pembentukan apa ya, self esteem gitu. Kebanyakan Hmm. mereka merasa mulai tuh ngerasa kayaknya ada yang kurang nih dengan tubuh saya, ada terus mulai preokupasi dengan cacat tubuhnya. Ini saya kurang mancung nih atau matanya kurang blok atau apa gitu ya. Nah, itu Hmm. jadi nah sampai kalau dia menimbulkan penderitaan dan hendaya sampai nggak bisa belajar. Nah, ya mesti dipikirkan apakah dia mengalami body dysmorphic disorder. Karena kebanyakan ya itu remaja onsetnya dan mereka akan apa ya mencari-cari gitu dok, Hmm. um, obat-obatan, obat pelangsing misalnya ya, atau tadi Iya. yang dia menyuntik-nyuntik apa untuk memutihkan kulitnya gitu. Apalagi kalau misalnya peer-nya itu tidak mendukung untuk dia secure gitu, untuk menerima dirinya apa adanya gitu dok. Iya. Ditambah Kalau lagi dokter kalau misalnya dia ada predisposisi pencemas, predisposisi yang jadi OCD misalnya, tambah lagi kayak hmm. gitu. Iya. Kalau dokter Lydia dulu banyak penelitian di bidang apa, Dok? Wah, kalau banyak enggak dok, ini penelitiannya ini Oh. karena kewajiban mau lulus kuliah. Oh, gitu. Jadi dulu penelitiannya di Pokdisus pas Oh. pas lulus kuliah tesisnya. Hmm. Tentang apa tadi? Kalau ini Pokdisus tentang AIDS HIV Oh, iya, iya. Mm-mm. ya. Tapi waktu saya ingat waktu okupasi ya, fase Mm-mm. okupasi itu kan kita disuruh bikin paper tuh. Saya bahasnya itu tentang hubungan stres sama jerawatan. Hmm. Berarti ke Ya, kecantikan juga terus nih. waktu iya karena waktu itu saya jerawatan dok waktu kuliah Oh, sempet. gitu. Terus karena saya kayaknya mengalami stres gitu. Terus pas sudah mulai apa yang udah selesai kuliah, selesai ujian, jerawatnya hilang gitu. Berarti memang ada hubungannya Oh, dok. iya. Ya kan ya. Eh, sampelnya ngambil dari mana itu? Berarti itu ya, dari Teman-teman, teman-teman. oh begitu. Bukan eksperimental ya. Retrograd berarti ya. Iya, Heeh. gitu deh. Iya, oke, Dokter Lydia. Oh iya, kemarin tuh kayaknya ada bahas-bahas kecanduan ya. Kecanduan nge-gym, kecanduan game. Oh, itu bukan Dokter Lydia kalau nggak salah ya? Bukan, bukan. Oh, bukan. Tapi kalau saya memang bukan kecanduan sih. Saya memang suka suka olahraga memang dok. Jadi Oh, gitu ya. karena kalau saya ngerasa gini dok, olahraga itu naikin endorfin kan. Jadi moodnya lebih baik. Iya, iya. Dan kalau Kalau nggak endorfin kita olahraga, naik, kalau imunnya nggak naik olahraga juga rasanya katanya. imunnya Apa naik. tuh? Kalau nggak Kalau olahraga rasanya badan nggak enak gitu ya. iya, turun lah moodnya gitu dok. Kalau nggak olahraga. Eh, iya tuh kemarin ada postingan yang apa kecanduan nge-gym ya itu. Pembahasan Kalau kecanduan nge-gym kan, kalau nggak salah di-share juga sama Dokter Lydia ya. Tapi bukan Dokter oh Lydia ya. itu nanti bukan. Itu dari RSCM saya bantu share. Kalau misalnya teman-teman mau ikut, boleh tuh daftar itu Oh tuh kecanduan Zoom ya. game internet. Iya, Hmm. untuk awam, untuk teman-teman Oh. yang pengen
belajar tentang kalau gimana sih ngatasin anak-anak yang kecanduan game, gadget itu sekarang. Dok, ini ada pertanyaan buat dokter nih lagi. Iya. Suntik putih untuk menghilangkan flek. Flek, tapi balik lagi kalau tidak disuntik. Ya, jadi emang ada ya dok suntik putih? Enggak. Untuk suntik whitening itu kebanyakan yang diberikan di klinik-klinik itu adalah antioksidan dan vitamin C, dan itu tidak bisa menghilangkan melasma atau flek. Ya, terapi gold standar dari flek atau melasma tetap topical hidroquinone, begitu. Ya. Nah, ada juga selain antioksidan dan vitamin C yang disuntikan itu sekarang memang sih ada jurnalnya ya, tapi tetap itu masih dalam penelitian asam tranexamat injeksi yang merupakan obat anti perdarahan. Nah, itu bisa juga kadang diberikan juga ya. Tapi lebih aman itu diberikan per oral gitu. Tapi sampai sekarang masih off label. Nah, hati-hati karena kalau pemberian secara intravena kan itu dosisnya selain tinggi dan langsung masuk ke sistemik. Kalau nggak salah teman saya itu ada yang mengalami pasiennya jadi mengalami stroke trombosis gitu, gangguan blood clotting akibat dari pemberian asam tranexamat. Sampai katanya masuk ICU begitu. Jadi perlu hati-hati. Kalau asam tranexamat sendiri untuk topical itu sudah diizinkan masuk kategori kosmetik. Jadi ada produk serum, ya serum oles ya, bukan serum suntik, serum oles, kemudian krim yang isinya asam tranexamat itu boleh. Jadi untuk melasma atau flek, infus atau suntikan itu bukan terapi yang standar. Dia hanya membantu begitu. Dan lebih disarankan minum suplemen aja yang per oral karena itu jauh lebih aman. Begitu kira-kira. Wah, maaf ini Dokter Lydia saya nggak bisa baca questionnya ya. Dokter Lydia lebih pengalaman. Iya, nanti saya bacain. Ini dok, ada senior saya nanti dokter bisa ajak nih, Dokter Lahargo Kembaren. Nih join ya, nanti dokter bahas aja tuh yang transgender atau apapun sama Bang Ago nih, keren dia soalnya dia di RSNM Bogor. Yeah. Jadi dok, iya ya, misalnya jadi itu balik lagi ya, kalau bahas tadi dia bahas tentang pengen putih. Ada banyak orang juga pengen hitam dok, maksudnya pengen coklat sampai tanning gitu kan, jemur. Iya, jadi jadi ternyata beauty itu persepsi pola pikir nih, mantap jiwa nih, Dokter Lahargo bilang. Iya, betul ya. Jadi memang cantik itu persepsi yang dibentuk ya. Jadi zaman abad ke-19 abad ke-18 dulu, abad ke-19 ya. Itu yang tahun 1800 sekian di kerajaan Persia itu cantiknya wanita itu adalah orang yang hirsutisme. Ada tumbuh kumis halus begitu. Oh gitu. Aku dong. Jadi persepsinya berbeda ya. Juga dulu kan wanita Eropa lah yang tulang pipinya kelihatan nyata, begitu dianggap cantik. Tapi kalau sekarang kan di Indonesia trennya berkiblat ke Korea, begitu. Ya, jadi itu merupakan suatu gitu ya. proses pembelajaran ya dari media dan dari lingkungan yang dibentuk ya. Jadi misalnya, oh ini kita kasih tahu Tante Lydia itu cantik ke anak saya misalnya gitu. Oh berarti cantiknya itu seperti Tante Lydia. Kalau yang tante yang lain jelek begitu. Proses pembelajaran. Iya dok. Jadi makanya pada saat kita kasih terapi, kita kan kasih CBT tuh, cognitive behavioral therapy.
Salah Iya. satunya adalah proses pembelajarannya dia. Balik lagi, Hmm. mereframing tadi irrational thought-nya itu pola pikir yang lama diubahkan gitu loh. Jadi alternatif Hmm. thought. Jadi salah satunya kalau dia Iya. ngerasa satu hal ini begini nih, preokupasi itu terus. Nah, kita temukan alternatif yang baru. Jadi itu kayak ada proses Hmm. pembelajaran. Jadi pada saat Hmm. kita terapi, selain pemberian obat, edukasi, ada proses pembelajaran juga selama sesi terapi, Dok. Termasuk yang Hmm. tadi dia bisa menerima dirinya, bahwa oh ya Hmm. menerima dirinya, yang tadi dia merasa bahwa ini saya ini cacat nih kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria get beauty, maksudnya kriteria beauty yang pada zaman now ini gitu kan, Eh, gitu dokter. Jadi salah satunya iya. pada saat ke psikiater atau psikolog biasanya akan dilakukan konseling. Selain itu, yaitu merestrukturisasi kognitifnya yang selama ini tuh irasional lah kita anggapnya. Hmm. Mm-mm. Kalau sampai berat banget, ada waham perlu bantuan psikofarmaka juga ya atau obat-obatan. Iya dok. Kalau memang sampai Eh, waham ya dia sudah nggak bisa nih hmm. kita apa ya kayaknya susah banget gini ya. Misalnya ada ya sampai itu tadi kayaknya udah waham deh dokter yang dokter cerita tadi yang dia operasi berapa berapa miliar tuh dok? Oh iya, sampai puluhan miliar. Iya kan ya? Eh, itu udah waham ya. Karena mungkin kalau nggak dikerjakan dia bisa ngamuk-ngamuk atau mau bunuh diri begitu ya. Iya. Kalau kalau dibilang juga gangguan eh, dismorfik tubuh ini ya resikonya kalau tidak dibantu, tidak ditolong ya bisa bunuh diri dok, suicide. Hmm, iya. Karena dia nggak bisa nerima, dia merasa tidak puas dan apa ya gagal gitu. Hmm, iya. Oke, Dokter Lydia, mungkin bisa disimpulkan diskusi hari ini, talk show hari ini bagaimana? Kemudian saran kepada netizen. Oh, ada ini ya, ada komen lagi ini, Dokter Lydia, Ya, dok, dari Natsua apakah ini ya. benar untuk orang yang ya orang yang sakit seperti bipolar atau anxiety, kalau sudah minum obat akan susah untuk lepas dari obat? Jika memang terus-terusan minum obat, apakah akan berpengaruh ke ginjal? Oke, mungkin ini jawabnya satu-satu dulu. Nih, untuk orang yang misalnya ya mengalami anxiety dulu deh. Kita atau gangguan psikologis secara keseluruhan. Jadi obat yang diberikan itu untuk mengatasi eh, faktor biologis. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya contohlah gangguan bipolar atau tadi yang dokter Greg bilang skizofrenia, itu memang secara klinis ada gangguan di otaknya, ada neurotransmitter yang terganggu sehingga obat yang diberikan itu untuk menstabilkan si neurokimia tadi. Nah, sambil selain pemberian obat, kita juga akan melakukan psikoterapi untuk apa ya mengajarkan coping, cara manajemen stres kepada para pasien kita supaya dia bisa mengelola stresnya karena kan stresor itu salah satu trigger biasa yang mencetuskan dia muncul gangguannya. Nah, kalau misalnya anxiety sendiri itu um, memang pengobatan yang diberikan itu untuk apa ya mempermudah sebenarnya terjadi apa ya kalau misalnya kita melakukan psikoterapi pada saat dia masih serangan cemas atau yang cemasnya tinggi banget itu kan sulit untuk dilakukan konseling atau psikoterapi. Nah, butuh obat untuk bersama-sama nantinya suatu saat obatnya akan diturunkan. Nah, kalau misalnya untuk gangguan yang tadi yang memang karena ada gangguan disfungsi di otak, kesannya bukan yang jadi ketergantungan, bukan. Obat itu untuk menstabilkan seperti ibarat apa ya, kalau dulu kuliah kita diajarkan kayak memberikan obat antihipertensi. Nah,
sambil diberikan obat antihipertensi tapi lifestyle-nya diubah gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah setelah minum obat susah untuk lepas, eh, bukan susah lepas ya, tapi tergantung karena obat itu kan ada indikasinya. Kalau misalnya kecemasannya sudah teratasi, ya udah dia nggak minum obat lagi gitu. Nah, kalau untuk obat-obat psikofarmaka sendiri, obat-obat untuk jiwa sendiri, memang diberikan jangka panjang ya. Jadi itu cukup aman karena sudah ada penelitiannya dan kalau misalnya muncul efek samping, efek yang tidak diharapkan, dia harus konsultasi lagi ke dokter dan ada beberapa obat pilihan lain gitu yang disesuaikan yang paling cocok dengan pasien ini gitu. Jadi memang nggak bisa ini ya. Kalau misalnya eh, ngaruh ke ginjal, kayaknya semua obat akan ngaruh ya. Makanya disuruh minum obat, minum air putih, terus apa ya? Kalau misalnya ngaruh ke liver gitu ya, pasti ada ngaruhnya. Makanya kan ada apa dosis terapi. Kalau dosisnya berlebihan atau dia juga tidak minum, dia minum obat nih, tapi dia nggak minum air banyak juga ngaruh juga ke ginjal. Iya. Jadi untuk obat-obat anti anxiety ya itu sekarang diperketat banget kan Dokter Lydia ya. Itu yang bikin ketergantungan, withdrawal effect itu karena pasien beli sendiri. Kadang bahkan dijual di online ya. Jadi pasien sendiri minum sendiri, kadang overdosis tiba-tiba berhenti. Nah, itu terjadi withdrawal effect. Nah, itu efek yang merugikan pasien sendiri. Oleh sebab itu sekarang penjualannya, regulasinya itu diatur ketat banget. Yang bisa ngeresepin itu hanya dokter psikiater gitu ya. Jadi kalau diberikan oleh dokter tentunya setelah gejala membaik akan di tapering off begitu ya. Jadi dokter itu betul-betul mengerti supaya tidak timbul efek yang buruk yang menimbulkan model seperti ya ketergantungan dan timbul apa ya itu withdrawal atau rebound effect begitu ya. Iya Begitu dok. ya Jadi Najwa ya. kita juga memberikan obatnya nggak langsung kasih obatnya. Pasti kan banyak ada sesi terapinya dulu sebelumnya. Ya. Hmm, oke dok. Oke, Dokter Lydia. Tadi ada yang komen di atas itu saya sempat lihat. Dokter Lydia rambutnya keren. Siapa ya yang komen ada di atas itu tadi? Oh iya tadi ya. Ya Eh, terima kasih. Ini eh. rambut pandemi dok. Oh gitu. Karena Tapi kan lebih cuci seger rambut katanya. kan setiap pulang gitu ya. Hmm. eh, eh. Iya. Oke, Dokter Lydia, mungkin kesimpulan dan saran buat netizen apa yang harus dilakukan begitu? Silahkan. Ya, jadi ya udah wajar sih pandemi ini ya bikin kita cemas. Jadi kayak pengen tahu, pengen sehat, hidup sehat. Bahwa kalau misalnya kita hidup sehat itu tuh mesti apa ya? Satu perjalanan tiap hari yang dinikmati. Misalnya makan sehat, minum vitamin ya kalau bisa ya sesuai dengan dosis, tidak berlebihan. Kalau Iya. misalnya pengen bertanya, jangan malu, tanya aja ke dokter. Sekarang banyak platform ya, ini bukan nggak dibayar nih, tapi saya lihat banyak banget platform dokter-dokter gitu yang bisa dijadikan apa ya, telemedicine lah, online konsultasi untuk nanya. Itu lebih bagus daripada cari-cari sendiri, daripada self diagnosis terus apa ya dokter shopping sendiri gitu. Nah, dan yang paling penting sebenarnya untuk imun yang baik bukan hanya vitamin, tapi jangan stres juga. Karena kan stres berkepanjangan juga terlalu panik juga malah bisa bikin imun kita jadi turun. Gitu. Gitu aja kali ya dok. Nanti Iya. kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih Dokter Lydia ya sudah mau memberikan edukasi di medsos. Ini Dokter Lydia juga lumayan aktif di medsos sekarang ya. Dengan kalau Elaborasa itu punyanya Dokter Lydia juga ya. Sama beberapa psikolog.
Oh, iya. Ya, itu munculnya Iya. gara-gara pandemi juga, Dok. Oh, Iya, jadi terminologinya itu mengelaborasi rasa, perasaan. Jadi kan Oh, kita itu sakit, apa psikologis, mm-mm. mental kita itu karena kita menekan semua rasa perasaan negatif itu ditahan gitu, Dok. Makanya kita jadi sakit. Nah, makanya penting banget untuk kita share, walaupun misalnya kita lagi cemas, takut atau apa tuh nggak masalah. Dalam kondisi sekarang, ya ceritain misalnya kamu lagi apa gitu kondisinya, konsultasikan gitu ya, bahwa lagi panik nih karena pandemi. Nggak apa-apa, justru kalau misalnya berdiam diri, menarik diri sendirian, itu malah jadi makin cemas. Tetap Iya, terhubung untuk diskusi, untuk terbuka, keterbukaan gitu. Itu jauh lebih baik, Dok. Oke. iya. Makanya Terima muncul kasih. elaborasa. Wah, keren. Terima kasih Dokter Lydia. Semoga semakin bermanfaat bagi netizen ya, menjadi berkat di mana-mana, terutama dalam bidang kedokteran jiwa ya. Karena memang di masa pandemi ini pasti banyak banget orang yang membutuhkan panduan atau bimbingan atau edukasi mengenai masalah kesehatan jiwa. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Dokter Lydia, sukses selalu ya. Oke, dah. Thank you.